Bila kita tidak pernah mendaki gunung, jangan mencari rombongan yang memang tidak pernah mendaki gunung. Itu akan berbahaya sekali. Jadi tingkat bahaya seseorang itu bergantung seberapa besar, seberapa sering mereka berkegiatan atau bersinggungan dengan alam. Kegiatan yang menantang inilah kegiatan yang ada potensi bahaya. Semakin besar bahaya akan semakin menantang dan menarik kegiatan kita ini. Bener. Salam Pramuka. Kakak-kakak, hari ini saya bersama dengan teman saya akan membahas tentang bagaimana kita berkegiatan pramuka di alam bebas. Perkenalkan, saya Dimas Oktanto Hafiz dan sebelah saya rekan saya Ihwal Praja. Beberapa menit kemudian kita akan berbincang masalah survival di alam bebas. Oke, Kak Ihwal, selamat sore. Sore. Kita sambil ngopi nih, Bro. Selamat sore, Bro. Sudah lama kita tidak berjumpa. Ya, begitulah. Ini kita ngopi dulu. Sepertinya kegiatan alam bebas ini, Kak, sangat cocok untuk pramuka. Menurut Kakak, apakah pramuka ini hanya bermain di indoor atau memang butuh banget dengan kegiatan di luar? Ya, terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mengundang saya ke sini. Saya merasa terharu. Jadi ini sebagai ajang reuni, sudah lama tidak ketemu. Kembali ke pertanyaan bahwa kenapa pramuka itu identik dengan kegiatan alam bebas. Ya karena basicnya pramuka itu adalah scout. Ketika Baden Powell mendirikan pramuka, bahkan beliaunya sendiri mendirikannya di alam bebas, tidak di dalam ruangan. Berapa anak itu dibawa berkemah ke Brownsea Island. Jadi intinya pramuka itu memang lekat sekali dengan alam bebas. Tanpa alam bebas, pramuka itu tidak jadi pramuka lagi. Ya. Ngomong-ngomong tentang alam bebas ini, Kakak, banyak sekali kegiatan-kegiatan dalam bebas itu yang mungkin bagi kita yang anak-anak rumahan itu menantang sekali. Menurut Kakak, dalam persiapan kegiatan di alam bebas, apa aja hal yang sederhana untuk kita siapkan? Kalau bicara kegiatan, tentu kegiatan di alam bebas itu ada kegiatan yang untuk diri kita sendiri, misal mendaki gunung, itu untuk diri kita sendiri. Ada juga kegiatan untuk adik-adik, berarti kita sebagai panitianya. Kalau untuk diri kita sendiri, persiapan apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama adalah tentu pengetahuan. Jadi kita harus bisa belajar bagaimana kita hidup di alam. Hidup di alam itu dasarnya ada 3 pengetahuan sebenarnya kalau menurut saya berdasarkan pengalaman pribadi, yaitu yang pertama adalah mengenai bertahan hidup di alam bebas itu sendiri, cari makan, cari air, cari mengolah makanan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita bisa aman dalam perjalanan, kita harus belajar navigasi darat. Bagaimana kita supaya selalu sehat walaupun sakit, atau ketika sakit di perjalanan kita bisa mengobati diri kita perlu belajar P3K. Kemudian, 3 ini wajib kita kuasai. Dalam pramuka pun 3 ini menjadi basic scouting skill. Artinya tekpram dasarnya adalah dari ketiga hal tersebut ditambah dengan satu yang namanya pioneering. Tali temali. Kakak-kakak dan brosis semua yang ada di sana, menarik sekali nih. Pertama, kita harus mampu bertahan hidup, Kak, ya. Mulai dari segala hal. Yang kedua, kita harus mampu memahami keadaan, kondisi perjalanan kita selama berada di alam bebas. Dan yang ketiga, itu yang sangat penting, kita harus belajar memahami tentang P3K untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain yang sedang bersama dengan kita berkegiatan. Dan yang tak lupa, pasti itu yang namanya pioneering atau tentang tali temali itu pasti akan dibutuhkan dalam segala hal. Misal ini, Kak, ini Kak Ihwal ini kalau boleh tahu di alam bebasnya sudah cukup lama dan sudah banyak sekali pengalamannya, termasuk
Masak ini. Ini yang sampai sekarang saya sudah umur sekian, sudah selesai pandega saya dan sudah memasuki dunia pembina. Saya belum bisa menyalakan api. Menyalakan api ini alam bebas sekali. Ya, tanpa korek ya. Iya, tanpa korek, tanpa alat bantu bensol ataupun pemantik yang lainnya kecuali gunakan kayu dan tali. Kayu dan kali. Itu yang paling seru. Nah, membahas kembali lagi dalam topik yang pertama tadi, bertahan hidup. Kak, sering kita dengar beberapa tahun kemarin sebelum pandemi, ada bahkan baru saja kemarin selesai PSBB, kejadian anak sempat hilang. Terus kejadian sampai yang di Sidoarjo pun juga ada pendaki yang meninggal dunia. Itu sebagai kunci dasar kita dalam berkegiatan di gunung ini terutama. Apa yang perlu kita pahami, termasuk bagaimana, apakah perlu teamwork itu, apakah perlu atau kita akan bermain secara individual seperti itu? Iya, teamwork itu ketika berkegiatan di alam bebas sangat perlu sekali. Jadi kalau kita berangkat bersama, ya pulangnya harus bersama. Harus bersama. Nah, pembagian teamwork ini harus sesuai dengan spesialisasi atau kualifikasinya masing-masing. Jangan bila kita tidak pernah mendaki gunung, jangan mencari rombongan yang memang tidak pernah mendaki gunung. Itu akan berbahaya sekali ketika terjadi sesuatu di tengah jalan. Semisal tersesat, semisal salah jalan. Jadi kita harus benar-benar mengisi teamwork kita dengan orang yang memiliki spesialisasi atau kualifikasi tertentu. Jadi seperti itu. Ya. Oke, kakak-kakak dan brosis yang ada di manapun, nah, ini yang perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita berada di alam bebas, kita perlu yang namanya orang-orang yang sudah berpengalaman, minimal 2 atau 3 kali perjalanan, sehingga mereka akan paham dengan perjalanannya dan mereka akan mengetahui ada bahaya apa saja yang di sana. Itu yang terutama. Biar kalau brosis atau kakak sekalian yang baru sekali naik, ini tipsnya ini. Ya. Tipsnya seperti itu, Kak, ya? Ya. Jadi kalau bicara soal bahaya itu ada 2 macam. 2 jenis. Yang pertama adalah bahaya yang bersifat objektif, artinya tanah longsor berasal dari alam ya. Tanah longsor, gunung meletus, kemudian petir dan lain sebagainya. Badai itu adalah bahaya yang subjektif, bahaya yang objektif. Artinya kita tidak dapat menghindarinya. Kalau bahaya subjektif itu adalah bahaya yang bisa kita hindari, namun karena ketidaktahuan kita akhirnya kita menjadi celaka di situ. Seperti contoh, misal hujan. Hujan tidak akan menjadi bahaya ketika kita tahu menanganinya. Semisal kita kehujanan terus-menerus, tapi kita tidak melakukan aktivitas, tidak segera ganti baju, tidak menghangatkan tubuh, hipotermia pasti. Hipotermia. Tapi kalau kita tahu hujan bukan masalah, kita segera ganti baju, kita melakukan aktivitas, sudah selesai, beres, tidak ada. Ya. Jadi tingkat bahaya seseorang itu bergantung seberapa besar, seberapa sering mereka berkegiatan atau bersinggungan dengan alam. Semakin jarang mereka tidak, atau semakin tidak pernah mereka bertemu dengan kegiatan di alam, sense-nya atau pengetahuannya tentang bahaya tersebut akan semakin berkurang, sehingga bisa dikatakan titik-titik bahaya. Ini yang pernah saya diberitahu sama orang tua, ojo munggah gunung. Ojo munggah gunung. Apalagi ketika musim hujan ini. Musim hujan ini sangat mengkhawatirkan bagi orang tua kita juga. Betul. Terjadi kepleset atau terjadi tanah longsor dan sebagainya, itu memang resiko banget ketika kita berada atau berkegiatan dalam kondisi hujan seperti itu, Kak, ya? Iya, betul. Dan bila kita ingat kegiatan pramuka itu adalah kegiatan yang menantang, menarik dan mengandung pendidikan. Kegiatan yang menantang inilah kegiatan yang ada potensi bahaya. Semakin besar bahaya akan semakin menantang dan menarik kegiatan kita ini. Bener. Oleh karena itu setiap orang pramuka, baik pelatih, pembina, itu harusnya juga menguasai yang namanya manajemen resiko. Kemudian kita tahu bagaimana
mengurangi efek dari bahaya tersebut. Kita tidak bisa menghilangkannya, tapi kita bisa mengurangi bahkan meminimalisir dari resiko-resiko yang ada. Kak, tentang manajemen resiko, ini yang baru-baru terjadi ini malah kegiatan susur sungai. Wah ini kegiatan susur sungai ini bagi kita, apalagi ketika musim hujan seperti ini, apa sih yang perlu kita perhatikan? Karena menurut Bro Ensis di luar sana dan kakak-kakak sekalian, mungkin buat apa kegiatan susur sungai? Nggak ada manfaatnya lah ini. Bagaimana nih Kak menurut jenengan? Iya, ya gimana ya? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa karena terjadi kecelakaan tersebut. Iya. Karena sudah lewat lah. Tapi itu juga sebagai pengingat kita sebagai seorang pramuka, sebagai seorang penggiat di alam bebas, bahwa manajemen risiko itu sangatlah penting. Susur sungai itu sangat menyenangkan, tapi juga ada bahayanya. Nah, bahaya itulah yang harus kita minimalisir. Saya teringat ketika saya diberi tanggung jawab untuk kegiatan KPN 2018 kalau nggak salah itu di Lebak Harjo. Kami membawa 5.000 peserta, tiap hari 1.000 untuk dari Lebak Harjo ke Pantai Lejen. Nah, selama perjalanan itu melewati sungai sepanjang 14 km, bisa dibayangkan sepanjang 14 km. Maka apa yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama tentu adalah personil kita. Kembali ke panitianya. Panitianya memiliki kualifikasi apa tidak mengenai hal tersebut. Susur sungai, bahaya yang ada di susur sungai, kemudian apabila cedera atau terluka ketika susur sungai, apa saja cederanya, kita analisis di situ, kemudian kita memperbantukan orang atau kita bisa tangani sendiri kalau bisa. Kalau tidak bisa, kita bisa minta bantuan kepada orang yang lebih berpengalaman. Itu ke personilnya. Kemudian pesertanya. Kita lihat pesertanya ini gimana? Apakah mereka sudah pernah berjalan sejauh itu? Apakah mereka pernah melakukan susur sungai sejauh itu? Kita lihat pesertanya. Kalau pesertanya sudah oke, sudah pernah sering berkegiatan di alam bebas, oke, tidak masalah. Kalau tidak, berarti kita harus ada backup rencana, plan-plan yang lainnya lebih intens kita dalam merencanakannya. Kemudian setelah panitia, peserta, baru keadaan alamnya kita lihat, keadaan alamnya. Ketika itu kita melewati Kali Gledek itu saya sangat was-was sekali, apa iya apa enggak, karena memasuki musim penghujan. Ini kalau nggak salah kalinya juga tempat pembuangan lahar dinginnya Semeru. Betul. Ya. Nah, itu saya sangat berbahaya sekali ya. Saya pernah ke sana soalnya. Itu sangat berbahaya sekali ketika tiba-tiba 1.000 orang tersapu lahar dingin lah, ya lucu. Ya. Saya pernah ke sana dan pernah tahu kondisi sungainya, juga sekitar 5 atau 6 meter itu lebarnya. Iya, benar sekali. Bahkan ada yang lebih lebar lagi. Itu. Nah, untuk alam kita harus menguasainya, artinya menguasai medannya, bukan menguasai alamnya, menguasai medannya. Kita tahu titik-titik di mana yang bahaya. Nah, bagaimana kita tahu untuk titik-titik bahaya atau kita bisa menguasai alam? Kita lakukan survei. Jadi survei itu sangat penting sekali. Ketika ada peserta yang melakukan susur sungai, berarti panitianya juga ketika persiapan surveinya juga susur sungai. Apa yang dilakukan peserta dilakukan juga panitia. Jadi bisa merasakan, oh ternyata di sini ada titik bahaya, oh ternyata di sini dalamnya sedada. Bagaimana bila kalau nanti ada yang terjatuh di sini, berarti di sini perlu ada pos medis misalnya. Jadi kita perlu survei. Survei adalah hal yang sangat penting untuk merumuskan rencana selanjutnya. Ya. Baru setelah itu kita bicara alat. Nah, alat-alat apa saja yang kita butuhkan. Itulah menarik, ya. Garis besarnya manajemen risiko sebenarnya ada 4 poin tersebut. Kalau secara dibahas lebih dalam lagi tentu ada banyak lagi, tapi cara garis besar ada 4 itu tadi. Panitia, peserta, alat, alam. Ya. Baik, Bro Ensis dan kakak sekalian, wah, menarik sekali ini tentang manajemen risiko, apalagi kegiatan susur sungai. Ya,
Saya pernah berada di Lebak Harjo selama 2 minggu waktu itu, Kak. Iya. Kegiatan Raimuna Daerah di tahun 2013. Saya mengetahui persis di mana aliran sungai tersebut juga menjadi tambang pasir. Wah, Betul. sangat lebar sekali. Kalau sampai 1.000 orang yang dibawa, berarti resikonya lebih besar dan lebih gede. Wah. Iya, semalam sebelum kegiatan dilaksanakan itu saya sangat khawatir sekali karena debit airnya meluap. Debit airnya meluap. Debit airnya meluap. Istimewa. Nah, di situ akhirnya untung ada komunikasi radio dengan pihak Rapi ya. Ada warga yang berada di atas di hulu sungainya itu siap memberikan informasi kalau terjadi hujan, kalau terjadi apa gitu, sehingga bisa segera diinformasikan ke bawah. Ya alhamdulillah setelah pagi tidak ada hujan, dikabarkan dari pihak Rapi tadi ternyata tidak ada hujan, tidak ada apa. Oke, deal, berangkat, langsung jalan. Alhamdulillah. Jadi itu yang diperlukan itu komunikasi, bagaimana menjaga supaya kita tahu bahwa di atas itu kriteria sungainya bagaimana. Kalau hujan, apakah hujan itu membawa dampak kepada sungai itu atau tidak gitu. Yang dikhawatirkan adalah di sini tidak hujan tapi di atas gunung hujan. Ya, itu. Baik, kakak, seperti itulah kegiatan yang bisa kita sampaikan bagaimana kita menangani beberapa kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi di alam bebas. Tapi tetap kita harus mengingat bahwasanya kondisi alam kita tidak bisa untuk memprediksi kapanpun bisa terjadi. Seperti itu kakak. Next time kita akan membahas kegiatan-kegiatan lain. Terakhir sebelum kita menutup, kesimpulan dari Kak Iqbal. Ya, Dan jadi pesan kesannya ini Kak, yang terutama itu pesan kesannya ini. ya terima kasih. Teman-teman kita yang baru. Saya tak mikir. Ngopi sih. Jadi berkegiatan di alam bebas itu memang menyimpan potensi bahaya yang sangat besar. Tapi bila kita memiliki pengetahuan yang cukup untuk berkegiatan di alam bebas, hal tersebut akan sangat menjadi kegiatan yang sangat menarik bagi kita, terutama bagi kita seorang pramuka dan juga maupun kita secara individu. Dan yang terpenting adalah pengetahuan mengenai survival. Ketika kita hobi mendaki gunung, berarti kita harus tahu mengenai survival. Bagaimana kita bisa bernavigasi darat, bagaimana kita bisa medical rescue, atau kalau kita ingin lebih lihai lagi berkegiatan di alam bebas, ikut pramuka. Karena di situ diajari dasar-dasar tek pramnya pasti ada, bertahan hidup di alam bebas, pasti ada navigasi, pasti ada P3K dan pasti ada pioneering. Jelas itu. Terima kasih Kak Iqbal atas kesempatan ngobrol kita pada hari ini. Sama-sama. Next time kita akan ketemu lagi. Kalau bisa ini kita akan buat podcast sampai saking gembira dia. Kita buat podcast di alam terbuka. Oh, boleh. Cocok ini. Budal, gas. Terima kasih kakak dan Bro Ensis yang ada dimanapun. Nah, salam pramuka.